Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Nah, ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah. Acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk semangat belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tentu sederhana, tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Itulah panggilan azan setiap hari. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Setuju? Sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, kali ini Sendra akan mengajak satu tokoh ekonomi syariah yang luar biasa, yang insya Allah akan bermanfaat, akan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk semangat belajar ekonomi syariah. Siapakah tokoh itu? Beliau adalah Dr. Insinyur Muhandis Natadiwirya MM MSc. Beliau lahir di Rangkas Bitung 30 April 1945. Wow, 1945. Waduh. Beliau merupakan Direktur Utama PT Inhutani 1 tahun 2001 sampai 2007. Beliau juga merupakan dosen, penulis, peneliti, konsultan bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, perkebunan, pertambangan, batubara. Wow, luar biasa. Beliau juga merupakan Direktur Kerjasama Uni Eropa Indonesia di bidang percontohan pengolahan hutan lestari atau kemudian Sustainable Forest Management 1998 sampai 2005. Beliau juga merupakan punya pengalaman di expert panel di International Timber Trade Association Jepang ya tahun 2003 sampai 2004. Wah, luar biasa. Beliau juga merupakan pendiri dan ketua Dewan Pembina Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah 2003 sampai sekarang. Wah, beliau juga kiai. Wah, luar biasa, dahsyat. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nggak kalah pentingnya, beliau merupakan guru dan teman sekelasnya Ustadz Hendra di S3 di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, kami satu kelas, tapi beliau yang paling semangat luar biasa. Gurunya tempat bertanya Ustadz Hendra, temannya Prof. Ais. Jadi kami itu satu kelas Profesor Dr. Ais yang pernah Ustaz Hendra ajak ngobrol juga, yang merupakan guru besar ekonomi Islam UIN Syarif Jakarta. Lalu ada Ustadz Dr. Insinyur Muhandis. Ada Ustaz Hendra yang paling kecil, yang paling muda. Nah, sahabat-sahabat nggak sabaran kan? Kita akan sapa sosok tokoh ekonomi syariah kita kali ini adalah Ustadz Dr. Insinyur Muhandis. Assalamualaikum Ustadz, Dokter. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, lama nggak jumpa, hanya jumpa dengan virtual seperti ini Ustadz ya. Insya Allah sehat, begitu juga sebaliknya hostnya harus sehat. Amin, amin, amin. Ustadz, luar biasa. Masyarakat banyak bertanya sama Ustadz, apa kegiatan ekonomi syariah yang sedang ditekuni atau dilakukan saat ini Ustadz, Dokter? Terakhir sebagai dosen di manajemen agribisnis di UIN. Nah, sekarang saya sudah berhenti mengajar, tapi masih membimbing mahasiswa. Selain itu, saya juga menjadi semacam mentor dalam pelaksanaan kegiatan praktis di bidang ekonomi syariah. Misalnya saja bagaimana di kampung-kampung kita ingin menggantikan sistem ijon dengan salam. Dan itu sangat praktis, sangat menyentuh kebutuhan hidup orang banyak. Begitu juga sistem istisna yang sangat diperlukan oleh produsen-produsen ketika mereka memerlukan mesin-mesin baru misalnya, tapi mereka tidak punya uang tunai, maka salah satu yang kita promosikan adalah melaksanakan transaksi dengan sistem buy istisna. Dua itu yang sekarang menjadi fokus perhatian saya, terutama di sekitar desa di tempat pesantren kami berada, yaitu di Cisauk. Artinya luar biasa ya, satu tetap sebagai dosen yang berbagi ilmu, tapi di sisi lain sebagai konsultan yang kemudian berbagi pengalaman tentang kehutanan, lingkungan, dan berbagai macamnya. Tapi di sisi lain, luar biasa sosok tokoh ekonomi syariah kita ini punya pesantren yang kemudian menyiapkan ulama-ulama besar Indonesia masa depan. Wah, keren, luar biasa Ustadz, Dokter. Ustadz, masyarakat juga bertanya,
kapan mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu lingkungan hidup syariah ini kira-kira Ustaz? Sebagai umat Muslim tentu saja ketertarikan ini inherent, terbawa sejak kita menjadi seorang Muslim yang baik, mendengarkan ceramah, tausiah, mengikuti pertemuan masyarakat. Tapi ada satu milestone, ya, milestone yang saya perlu sampaikan, yaitu ketika saya belajar ilmu pemasaran, ketika mengambil gelar S2 manajemen pemasaran, ada satu topik yang sangat menarik, yaitu bahwa di pemasaran itu berlaku sebuah kaidah yang harus diikuti oleh para pemasar, yaitu apa yang disebut mencapai kepuasan pelanggan. Customer satisfaction. Itulah tujuan pedagang atau pemasar. Ini sebenarnya pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang tijarah yang harus antarodin. An-Nisa ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian secara batil, kecuali melalui transaksi perdagangan yang suka sama suka. Nah, suka sama suka ini berarti kita harus jujur, saling sopan, saling ridho, jangan ada akal bulus. Misalnya saja, ada contoh yang sangat mengganggu ketika orang jual beli tawar menawarnya kayak orang berkelahi. Itu tidak antarodin. Atau naik bis Metro Mini didorong-dorong sama kondektur, disuruh ke depan, dan di depan suruh ke belakang. Ketika kasih uang, bentak-bentakan minta kembalian. Di mana antarodinnya? Padahal tijarah itu harus antarodin. Nah, juga hal-hal lain misalnya saja bagaimana kita menjaga ukuran timbangan takaran. 3 kriteria yang sejak zaman Nabi Syuaib. Zaman Nabi Syuaib ini dalam Al-Quran sudah disebutkan takaran ukuran timbangan harus kita jaga. Betulkah gula yang dalam kemasan 1 kilogram itu adalah 1000 gram? Jangan-jangan hanya 900 gram. Oleh karena itu saya selalu bilang para pedagang, ini kembali kepada praktik yang tadi yang saya lakukan secara sederhana. Kamu jangan bilang harga ini 1 kilo 15.000, bukan. 1 bungkus 15.000. Kamu tidak akan menipu. Bungkusannya ini 15.000, bukan 1 kilo, karena jangan-jangan itu tidak 1 kilo. Itu dalam menjaga kemurnian takaran timbangan. Nah, ada juga di dalam pemasaran ada yang disebut bauran pemasaran, produk, promosi, distribusi, dan sebagainya. Nah, saya akan menyoroti 2 saja. Bagaimana antarodin harus berlaku di bidang pemasaran yang Islami, yaitu di antara bahwa dalam produk itu ada yang namanya spesifikasi produk. Apa yang disebut serabi? Itu adonan dari tepung tambah ini, tapi ada satu tambah yang tidak boleh kurang, santan. Bagaimana kalau standar produknya 1 liter tepung harus 2 butir kelapa, dan itu dari sejak nenek moyang kita digunakan. Sekarang dengan kenakalan para pelaku di sini, hanya 1 butir kelapa. Itu bukan serabi lagi namanya. Sudah mulai antarodin. Sederhana sekali. Kemudian apa yang disebut dalam dunia modern donat. Donat itu adalah adonan tali tepung, terigu ini. Dan masing-masing dan setiap ukuran itu ada gramnya, sekian gram gula, sekian gram garam, sekian. Itu kalau sampai berubah itu bukan donat lagi. Apalagi dalam obat, hati-hati. Di dalam sebuah obat yang namanya Ambroxan, itu obat batuk, itu setiap 5 mililiter itu 1 sen, itu harus 15 gram. Bayangkan kalau pabrik farmasinya nakal,
karena itu barang mahal, hanya dikasih 10 gram. Ya tidak mempan dong. Kalau hanya 10, itu harus 15. Ukurannya harus pas. Bagaimana kalau lebih bahaya? Bukan obat batuk lagi itu. Jadi ketepatan ini, ukuran timbangan yang oleh Nabi Syuaib sudah dikenalkan sejak ribuan tahun lalu, harus berlaku sampai sekarang. Dalam ilmu pasangan itu dibahas. Saya tertarik sekali membahas itu karena ini ilmu yang dibawa dari barat tapi Islami sekali gitu loh ya. Kemudian ada satu contoh yang dalam buku ini sering saya sebutkan. Dalam buku-buku dan kuliah sering saya sebutkan. Ukuran timbangan dan takaran. Tahu namanya rempey? Sekarang itu tidak ada rempey. Loh, Ustaz, yang dijual itu apa? Saya bilang itu namanya goreng tepung dikasih kacang. Loh, kalau rempeynya itu setiap satu bundaran yang diameter 15 cm itu biji kacangnya minimal 30 biji. Pokoknya 2 biji, 3 biji. Kacang bukan rempeyek. Gitu aja tadi serabi atau don atau obat. Baik. Itu yang menarik saya. Saya belajar ilmu ini, kenapa tidak saya tambahi dengan ilmu keislaman? Itu pula yang membuat Ustadz tertarik ya S1-nya di IPB belajar kehutanan, lalu kemudian S2-nya belajar pemasaran sehingga dapat titelnya MM, lalu kemudian juga belajar ilmu ekonomi dan pembangunan sumber daya ini, lalu kemudian mendapatkan titel MSI. Tapi yang menarik itu Ustadz, dalam perjalanan Ustadz belajar itu, Ustadz juga kemudian S3-nya itu belajar ekonomi syariah. Ya, yang kemudian belajarnya di Pasca Sarjana UIN Saifullah Jakarta. Ini luar biasa ya Ustaz ya, komplit kira-kira. Yang kemudian baik begini. Ketika saya menjabat jabatan tadi yang saya sebutkan dengan Uni Eropa dan dengan International Timber Trade Association, itu kita sering bicara tentang kejujuran dari para pelaku bisnis di bidang kayu, di bidang kebun. Kejujuran tentang asal-muasal dan proses diproduksinya. Maka lahirlah yang namanya ISO, namanya ekolabel, dan sebagainya. Kemudian, saya teringat, ketika belajar ilmu lingkungan, ambil MSI, itu ada beberapa prinsip dalam mengelola lingkungan dan mengekstraksi hasil-hasil sumber daya. Misalnya saja, jangan berlebihan. Kalau mengambil ikan jangan berlebihan. Itu no excessive use. Tidak boleh melakukan penggunaan berlebihan. Di dalam Islam ini namanya israf. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh menghambur-hamburkan. Mengambil ikan dengan jaring harimau. Di mana ikan-ikan kecil terbawa lalu dibuang. Itu namanya apa? Tabzir. Mubazir. La tabzir. Tidak boleh kita melakukan tabzir. Di dalam ilmu lingkungan pun diajarkan. Kemudian jangan merusak, jangan mengakibatkan bahaya kepada manusia dan kepada hewan. Itu lazul. Tidak boleh zulm, tidak boleh zalim. La fasad. Tidak boleh merusak. Kalau kita mengekstraksi hasil hutan atau hasil tambang, jangan merusak. Ada caranya. Jangan dikira tidak ada caranya. Misalnya saja di dalam melakukan pembalakan atau logging, kami di ITTO dan saya salah seorang expert namanya itu menciptakan sebuah metode yang kita kumpulkan dalam buku, yaitu metode pembalakan secara ramah lingkungan atau reduce impact logging. Jadi ada caranya. Jadi kita harus. Jadi tidak boleh melakukan kezaliman. Lazim la fasad. Itu tidak boleh yang di dalam ilmu lingkungan ditegaskan, tapi lebih lagi di dalam Al-Quran dan dalam ajaran agama Islam itu sangat dipegang teguh. Oleh karena itulah maka di dalam Islam itu kita tidak boleh membahayakan orang. Di dalam ilmu lingkungan, ilmu ekonomi lingkungan, ada sebuah kajian yang sangat filosofis, sangat detail dan agak berat, karena itu pakai diferensial integral, namanya biaya eksternalitas, yaitu biaya yang harus dikeluarkan
oleh orang yang tidak ikut bertransaksi. Misalnya, orang menambang, kemudian akibat tambangnya maka air tercemar. Yang rugi adalah nelayan di hilir. Dia tidak ikut menikmati hasil tambang, tapi dia menanggung biaya pengobatan untuk mengobati sakit gatal dan sebagainya. Itulah namanya biaya eksternalitas. Contohnya sederhana, biaya eksternalitas itu begini. Kalau saya dan antum penjual dan pembeli pisang, dan saya pembelinya, lalu saya makan, saya buang itu pisang sembarangan, ada si Z yang terpeleset karena kulit pisang itu, maka terjadilah bahaya eksternalitas. Orang yang tidak ikut-ikutan membeli pisang dalam transaksi pisang harus berobat karena terpeleset. Itu dikaji. Itu dalam ilmu ekonomi Islam. Juga kaji supaya dalam melakukan transaksi kita harus menjaga keserasian dengan alam, dengan lingkungan, metode dan teknik yang benar, jangan sampai kita membahayakan nyawa. Itulah sebabnya maka dalam hati saya, ini yang saya pelajari ini harus saya perdalam keislaman. Itulah saya mengapa saya tidak mengambil S3 ilmu lingkungan di IPB atau di UI atau di UNPAD. Kebetulan pas ada waktu saya lihat dan saya mendengar di UIN dibuka program S3 Ekonomi Islam. Dan angkatan pertama. Kitalah angkatan pertamanya. Kooperatif, sehingga walaupun sudah sangat terlambat karena usia, alhamdulillah saya bisa lulus sebagai lawyer. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Masyarakat juga bertanya, Ustadz. Ada nggak kiat atau kunci sukses belajar ilmu lingkungan hidup syariah ini? Yang menarik itu, Ustadz, itu kan semuanya sudah komplit. Jabatan sudah sampai jabatan tertinggi di negara itu direktur utama. Tapi Ustadz masih semangat belajar ekonomi syariah. Apa sih? Ada nggak kunci sukses kiat belajar ilmu lingkungan hidup syariah ini, Ustadz? Itu harus menjiwai semua orang. Karena kita sebagai makhluk sosial ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan. Ekosistem kita ini tidak bisa diselesaikan oleh satu dua orang ahli lingkungan. Ekosistem kita harus dijaga, dilestarikan, diberdayakan, dimanfaatkan secara benar dan baik oleh semua orang, semua stakeholder, semua pemangku kebijakan. Oleh karena itulah kita yang belajar ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita harus sebarluaskan. Misalnya karena bidang saya adalah lingkungan, tapi latar belakangnya juga ketemu di dalam kesamaan pandang antara beberapa prinsip mengelola lingkungan dan beberapa prinsip dalam kaidah-kaidah ekonomi syariah, maka kita dituntut untuk meyakinkan dan mengajak masyarakat supaya melaksanakan hal-hal mulai dari yang kecil. Misalnya saja begini. Jangan sampailah trotoar itu dijadikan tempat jualan. Itu dilarang. Itu merampas hak orang. Ya. Kemudian misalnya saja, janganlah kalau kita berpromosi itu promosi bohong-bohongan. Ada diskon sekian, ya diskon 10%, tapi harganya dinaikkan dulu menjadi 130%. Atau mempromosikan barang yang sebenarnya kualitasnya di tengah, dibilang barang itu kualitas tinggi. Yang begitu-begitu. Mulai dari produk tadi. Produk harus benar. Tidak boleh kita membuat produk yang salah. Dan inilah kunci sukses, mohon maaf, produsen di negara non-muslim. Kita harus iri. Mereka menjaga betul apa yang disebut customer satisfaction. Kalau kita berbelanja, setelah saya ditanya, kapan Tuan kembali lagi ke tempat kami senang melayani Tuan. Kata-kata yang seperti itu. Atau petugas keamanan kita menyapa pelanggan dengan sapaan yang baik. Bukan memelototi pelanggan. Karena pelanggan harus dipuaskan. Customer satisfaction itu adalah memberikan kepada orang haknya. Itu kewajiban. Baca ayat ini. Wajiblah kita memberikan hak pada orang yang berhak. Oleh karena itulah menurut saya kita harus
menyebarluaskan hal-hal yang kecil sederhana agar supaya praktek ekonomi Islam ini, ekonomi syariah ini dapat pelaksanaan. Ada satu yang sebelum saya, ada sebuah kajian fikih yang namanya Ihya al-Mawah, Betul, betul. menghidupkan tanah. Tanam. Memang jarang santri mengaji sampai kepada bab itu, tapi itu ada Ihya al-Mawah. Dan saya ambil salah satu topik dalam disertasi. Itu sangat-sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan saat. Banyak sumber alam yang rusak, banyak yang terlantar. Bagaimana kita menghidupkan tanah-tanah mati, mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan lahan-lahan gundul, reboisasi, yang hasilnya akan memperbaiki tata air, memperbaiki iklim, memperbaiki kesuburan tanah dan sebagainya, memperbanyak burung-burung yang hinggap dengan memakan buah-buahan pohon dan sebagainya. Jadi menanam itu ibadah, ada satu yang harus menjiwai kami-kami yang bergerak dalam ilmu ekonomi. Wah, luar biasa, Ustadz. Ustadz, ada juga apa pesan Ustadz untuk generasi milenial kita, yang hari ini generasi milenial ini kan generasi yang berpindah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton, dari kebiasaan yang yang butuh proses menjadi kebiasaan yang suka instan. Apa pesan Ustadz untuk generasi milenial kita hari ini, Ustadz? Ya, saya kira tidak ada kemajuan suatu bangsa, suatu generasi dimanapun, di era manapun, di zaman manapun, tanpa kepintaran masyarakatnya dalam tulis menulis, dalam membaca, dalam mengkaji ilmu dan sebagainya. Oleh karena itulah, maka menurut saya para mahasiswa harus diajarkan agar supaya mereka terbiasa menulis secara prosedur. Jangan menjiplak terus, jangan copy and paste terus, tapi mereka harus melahirkan tulisan-tulisan yang prosedur. Tapi dalam pertanyaan ini saya ingin sedikit menunjukkan kepada mahasiswa yang belajar di Indonesia. Sering pada pengantar-pengantar kuliah yang saya berikan, apakah itu kuliah tentang investasi syariah, apakah itu tentang ekonomi Islam secara prinsip, itu begini pertanyaan, Ustadz atau Pak dosen, apa ada sih kita bisa melaksanakan transaksi syariah di zaman seperti sekarang? Saya bilang antum itu keliru. Kalau antum menitipkan sandal di masjid, itu transaksi syariah, ijarah namanya itu. Jadi antum tidak sadar, antum sudah melaksanakan transaksi syariah. Ketika Anda nyewa ojek, antum melakukan transaksi syariah, ijarah juga. Kalau saya mengajar, ini juga syariah. Saya menyewakan keahlian saya menerima pembayaran dari universitas. Bayaran itu adalah ijarah. Ya. Iya. Jadi banyak leasing. Leasing itu kan sebenarnya ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Ya, ya nggak? Ya, Ustaz. Muntahiyati tamlik. Ya. Jadi banyak sebenarnya kegiatan keseharian yang sebenarnya sudah syariah, tapi masyarakat tidak sadar. Kalau bertanya mana itu transaksi syariah, itu di depan mata tidak dilaksanakan. Saya kira ini yang harus menjadi pengantar. Baik, Ustaz, luar biasa. Ustaz, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ilmu lingkungan hidup syariah ini dengan Ustaz? Beberapa buku yang sedikit banyak mencerminkan apa yang saya gambarkan. Walaupun bisa juga. Boleh Ustaz lihatkan bukunya, Ustaz? Bukunya boleh dilihatkan? Bukunya saya menulis, tapi yang paling banyak dikutip itu ini sebenarnya. Buku ini kalau para mahasiswa search di Google, tulis Book of Muhandis Natadiwirya, ini akan keluar banyak sekali ketika bisnis Islam ini. Gerada pers, ini ketika bisa dibeli di mana, Ustaz? Doktor. Ustaz, bisa dibeli di mana buku ini? Masyarakat mau beli di mana? Di Batubara ada. Oh ya, di toko buku Batubara ada. Sudah bisa dibuka di Google. Oh, ya. Karena
implikasi praktis pengelolaan hutan lestari. Boleh Karena lihat kan, mengelola Ustaz? hutan Boleh dilihat kan? lestari, Oh ya. ini diterbitkan di Asosiasi Pengusahaan Indonesia. Ya, saya menulis bersama 3 orang teman, dan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan sekarang di Indonesia. Kemudian saya juga menulis buku yang khusus untuk pesantren saya, misalnya ini. Saya tidak tahu apakah terbaca ini. Boleh, Atau saya tulis saja, saya sebutkan saja. Saya ingin memperkenalkan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang syekh dari Banten yang pernah menjadi imam di Masjid Al-Haram. Dan ada 4 kitab yang saya kaji di sini, yaitu Fathul Majid, Kasifatus Syaja, Futuhatul Madaniyah, dan Naso'iul Ubad. Ini saya kaji dalam kitab ini, dan ini konsumsi atau bacaan untuk santri-santri kami. Hebat Ustadz, luar biasa Ustadz. Seorang ahli kehutanan, ahli lingkungan, tapi kemudian nggak lepas dari kitab-kitab ulama klasik yang kemudian ditransfer ilmunya kepada santri hari ini. Wah, luar biasa. Kagum kita sebagai mahasiswa yang baru belajar ekonomi syariah. Ini luar biasa. Ada lagi Ustadz? Ya, baik. Saya tambahkan sedikit. Para santri awal itu disuruh belajar kitab Ta'lim Muta'alim. Saya menulis buku pengamalan kitab Ta'lim Muta'alim dalam kehidupan keseharian di pesantren. Ustadz, kalau boleh tahu, Ustadz, bait per bait, pasal per pasal, bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya hafal kitabnya, tapi bagaimana ta'lim muta'alim itu dipraktikkan. Ustadz, kalau boleh tahu masyarakat di mana pesantrennya Ustadz? Alamatnya di mana Ustadz pesantrennya? Itu terletak di stasiun Cicayur. Stasiun Cicayur itu 2 stasiun setelah stasiun Serpong menuju ke arah barat, menuju ke Parung Panjang. Jadi setelah Serpong itu Cisauk, setelah Cisauk Cicayur. Itu pesantren kami persis di samping dari stasiun itu. Sekarang alhamdulillah santrinya sudah 500 orang, SMP dan SMA-nya sudah dapat akreditasi. Jadi sebenarnya ini SMP SMA Islam Plus boarding school, ya. Tapi karena mereka juga santri, sering juga disebut pesantren. Namanya Darul Hikmah. Yayasannya yang kami dirikan 15 tahun lalu namanya Tarbiyah Darul. Luar biasa. Ustaz Hendra saya sudah pernah ke pesantrennya Ustaz Dr. Muhandis. Nah, sahabat-sahabat boleh ya kalau mau nitipkan anak ya, mau belajar silakan ya. Apa? Nama saya. Ya. Nama saya. Oh, Muhandis. Muhandis Natadiri. Kalau Instagram punya Ustaz? Instagramnya jarang saya pakai. Saya lebih banyak di Facebook. Kalau YouTube saya tidak aktif, tidak memakai. Karena sudah agak gagap teknologi. Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa Ustadz bisa mentransfer ilmu-ilmu Ustadz yang kemudian insya Allah bermanfaat untuk umat, insya Allah. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Dalam perjalanan Ustadz belajar ilmu lingkungan hidup syariah ini, pernah nggak Ustadz mengalami down, putus asa, kok begini sih antara teori dengan faktanya, kok begini? Pernah nggak Ustadz? Bukan teori praktek. Yang ada itu adalah kadang-kadang kebijakan. Political will yang kadang-kadang kita harapkan di sini, yang ada baru di sini. Bukan berarti mereka tidak ingin ke sini, tapi mungkin kemampuan para penyelenggara itu baru sampai di sini. Misalnya saja bagaimana kita ingin agar supaya pengambilan ikan di laut itu dibarengi dengan kewajiban green tax, artinya pajak yang diambil dari
beneficiary dari mereka yang mengambil manfaat dari pengambilan ikan itu untuk kembali ke laut. Misalnya melestarikan terumbu karang, melestarikan mangrove. Karena terumbu karang dan mangrove itu adalah dua bentukan alam yang menjadi sumber berkembang biaknya perikanan di laut. Nah, kadang-kadang keinginan kita begini, tapi kebijakan dari seperti ini. Begitu juga dalam pengelolaan hutan, kita inginnya agar supaya tidak ada perambahan dari yang bukan ahlinya, tapi ternyata yang masuk adalah para investor yang agak kurang tingkat keahliannya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa Ustadz. Nah, Ustadz doktor itu kan sudah menjelajahi banyak negara. Pangkat tertinggi di pemerintah sampai direktur utama tertinggi. Ya kan? Sekolah juga luar biasa. Bahkan Ustadz sudah kuliah tahun 1970-an S1-nya. Pada saat itu Hendra belum lahir. Banyak generasi milenial hari ini belum lahir. Ustadz, kalau boleh tahu, boleh pesan terakhir Ustadz untuk kita semuanya. Apa pesan Ustadz untuk Hendra dan semua masyarakat yang menonton acara kita ini, Ustadz? Ya, ada satu idiom yang saya ambil dari guru saya. Belajarlah sampai kapan. Makanya dalam disertasi yang saya tulis, saya akhiri kata pengantar dengan menyebutkan kata-kata begini. Never too old to learn. Tidak pernah. Jangan sampai merasa tua untuk belajar. Kita belajar apa saja yang bermanfaat untuk dari sumber-sumber yang benar, apalagi kalau bisa dari sumber ilmu yang sanadnya jelas. Ya. Misalnya saja kalau kita belajar tentang statistik, kita belajar statistik dan ahli statistik yang terkenal, salahnya jelas sampai ke atas. Kita belajar ilmu hukum pun kita harus tahu sanadnya. Belajar apapun kita harus tahu. Dosen belajar dari mana dan sebagainya. Kita harus terus belajar. Ilmu itu sangat sedikit, ya. Tidaklah kita menerima ilmu itu kecuali sedikit. Inilah ini sangat. Makin banyak kita belajar, rasanya makin tidak tahu apa-apa. Wah, jadi malu kami yang masih muda ini jadi malu, Ustadz. Orang seperti Ustadz saja semangat untuk bisa belajar ilmu ekonomi syariah. Bahkan jangan merasa tua untuk bisa belajar. Wah, semangat anak-anak muda Indonesia, semangat belajar ilmu ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ilmu ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkannya. Wah, Ustadz, akadnya 10 menit, Ustadz. Tapi kalau sudah bicara ilmu, seperti pohon, semakin digoyang pohonnya semakin berjatuhan. Nggak terasa, lebih pada 10 menit. Mohon maaf. Ustadz, terima kasih banyak. Jazakumullah sudah menginspirasi, sudah berbagi ilmu untuk semua orang melalui media ini. Nah, sahabat sekalian, doain guru kita, guru ekonomi syariah kita kali ini, Ustadz Dr. Insinyur Muhandis Natadiwirya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, kesehatan beliau dan keluarganya, dan mudah-mudahan senantiasa bisa berbagi ilmu dan menginspirasi kita kembali insya Allah di lain kesempatan. Sekali lagi syukran Ustadz ala kulli hal. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Sendra dengan sosok tokoh ekonomi syariah kita, pakar lingkungan hidup syariah yang luar biasa, memberi inspirasi, memberi ilmu kepada kita semuanya untuk semangat belajar ekonomi syariah dan semangat pula menjaga lingkungan hidup. Itulah pesan Allah dalam surat Qasas 77. Ada 3 pesan Allah dalam surat Qasas 77 itu. Yang pertama adalah carilah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baik. Yang ketiga wala tabghil fasad, jangan kau berbuat kerusakan. Nah, itulah pesannya hari ini untuk kita semuanya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sekali lagi makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan keberkahan untuk kita semuanya. Tonton terus video ini. Tokoh yang berbicara, Ustaz Endra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat jariah bersama. Setuju? Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa dengan ngobrol tokoh ekonomi syariah di lain kesempatan. Salam hangat dari Ustaz Endra dan Ustadz Dr. Insinyur Muhandis Natadiwirya. Salam bisnis syariah, salam ekonomi syariah, salam menjaga lingkungan, salam kehutanan, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.